Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom MSC dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan yang ke-11. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, mengasihi musuh dan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita bagi sebagian orang adalah suatu tindakan kebodohan. Mana mungkin mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita alami sakit hati, penderitaan yang begitu berat dalam kehidupan kita ataupun dalam diri anggota keluarga kita. Bagaimana mungkin semua kejahatan itu dapat kita ampuni? Secara manusiawi tentu sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan, atau boleh dibilang sebagai suatu kebodohan. Dan kepada kita sekalian, hal ini tentunya membutuhkan pengorbanan yang begitu besar. Mengasihi orang yang telah menusuk dari belakang, mengasihi orang yang membuat kita kecewa, mengasihi orang yang membuat kita sakit hati, mengasihi orang yang membuat kita terluka. Ini bukan satu hal yang mudah. Tapi ada satu yang pernah saya dengarkan dan juga pernah katakan kepada saya, ketika engkau terluka, maka peluklah luka itu. Peluklah luka itu. Karena semakin engkau menolak luka, maka semakin engkau terluka. Tetapi semakin engkau memeluknya, maka engkau akan mengakrapinya. Engkau akan merasa walaupun sakit, tetapi dengan itu engkau akan ikhlas. Mengasihi orang yang melukai kita itu bukan hal yang mudah, tetapi ketika kita sudah terluka, maka luka itu perlu untuk dipeluk, perlu untuk diakrapi, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang bebas. Barangkali orang yang melukai kita dilakukan dengan tidak sengaja ataupun sengaja, tapi yang menderita adalah kita. Maka kita jugalah yang punya kewajiban untuk keluar dari penderitaan kita. Maka peluklah luka itu sekalipun sakit, dan ampunilah orang yang melukai, orang yang menusuk dari belakang, orang yang mencelakai kita, orang yang menciderai kita, orang yang merusak kita. Kita yang merasakan itu, kita punya kewajiban untuk keluar dari perasaan-perasaan itu dengan menerimanya. Tidak ada jalan lain. Maka dengan itulah hari ini Yesus katakan kepada kita sekalian dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43-48. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Dengan itu juga kalian menjadi sempurna, menjadi anak-anak Bapa di surga. Mari kita belajar dengan kekuatan Roh Tuhan. Kita mohon kekuatan Roh Tuhan agar kita mampu untuk mengasihi dan mendoakan orang yang melukai kita. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajak kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang sempurna. Bapa, kami lemah, kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu untuk dapat memeluk rasa sakit hati dalam diri kami bagi orang-orang yang melukai kami, dan mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, mendoakan mereka yang melukai kami,
mendoakan mereka yang membuat kami tersakiti. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.